Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nitama. Saya dari kelas 6 SIP 3, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang packing order teori dalam teori akuntansi. Nah, packing order teori ini pertama-tama dikemukakan oleh Donaldson pada tahun 1984 yang kemudian disempurnakan oleh Emiers dan Majlov. Nah, teori packing order ini menyatakan bahwa perusahaan cenderung mencari sumber pendanaan yang minim risiko, seperti risiko turunnya nilai perusahaan dan juga risiko turunnya harga saham. Nah, pada teori packing order ini, perusahaan akan memilih pendanaan berdasarkan preferensi urutan, dimulai dari menggunakan pendanaan yang tidak beresiko, selanjutnya yang minim resiko, dan juga hingga yang beresiko tinggi. Yang pertama itu, perusahaan akan mengusahakan mendapatkan dana yang tidak beresiko. Nah, seperti contohnya yang pertama itu adalah laba ditahan, di mana laba ditahan ini adalah opsi yang paling pertama yang akan dipilih perusahaan karena dia tidak beresiko atau memiliki resiko yang lebih kecil daripada opsi pendanaan lainnya. Nah, laba ditahan sendiri ini adalah pendanaan internal yang diperoleh dari laba hasil operasional perusahaan di periode sebelumnya. Nah, namun apabila laba ditahan ini tidak mencukupi kebutuhan perusahaan, maka opsi kedua adalah dengan pendanaan dari luar perusahaan, yaitu seperti utang. Namun jika utang juga tidak bisa diperoleh, maka opsi terakhir adalah pendanaan dari ekuitas atau penerbitan saham baru. Namun pemegang saham menilai bahwa penerbitan saham baru ini lebih beresiko dibandingkan pendanaan yang sebelumnya. Sebenarnya teori packing order ini tidak melarang perusahaan dalam menambah saham baru. Hanya saja tidak direkomendasikan menjadi sumber pendanaan yang utama, melainkan sebagai alternatif terakhir jika opsi lain tidak bisa diandalkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada sinyal dari pilihan pendanaan, di mana keputusan dalam pemilihan sumber pendanaan perusahaan ini akan selalu mendapatkan respon dari pasar, baik respon positif maupun respon yang negatif. Nah, apapun yang dipilih dalam memenuhi pendanaan perusahaan adalah sinyal yang ditunjukkan kepada para investor. Akan selalu ada reaksi dalam setiap keputusannya. Nah, yang pertama ini adalah laba ditahan, di mana apabila perusahaan sanggup memenuhi kebutuhan pendanaannya sendiri dari laba ditahan, dalam arti dia tidak memerlukan pihak luar, maka pasar akan merespon dan memberikan sinyal positif yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik, yang mampu membiayai kebutuhannya sendiri dari cadangan yang dimilikinya. Nah, selanjutnya itu ada utang, di mana apabila perusahaan itu memilih kebutuhan pendananya dengan berhutang, maka pasar akan membaca sinyal bahwa manajemen perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya secara rutin. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada ekuitas, di mana jika perusahaan menerbitkan saham baru, ini adalah sinyal negatif karena selain menunjukkan bahwa perusahaan tidak sanggup menghasilkan cadangan laba ditahan dan juga menunjukkan ketidaksanggupan manajemen untuk berhutang, maka pasar akan membaca bahwa saham perusahaan tersebut dinilai terlalu tinggi dan perusahaan berusaha mendapatkan dana sebelum harga saham jatuh. Nah, adapun salah satu variabel yang memiliki keterkaitan dengan packing order teori ini yaitu cash flow, di mana perusahaan yang memiliki tingkat cash flow yang tinggi dia memiliki kas dalam jumlah yang besar juga. Nah, hal ini dikarenakan perusahaan lebih menyukai pendanaan internal dibandingkan pendanaan eksternal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang packing order teori. Kurang
lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.